Firman Tuhan diambil dari Lukas 18 ayat 31 sampai 43. Dengarlah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan pada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit." Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dev yang sudah memimpin kita dalam pembacaan firman yang akan kita sama-sama pelajari hari ini, saudara. Sebelum kita masuk ke dalam firman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami berdoa agar melalui firman ini, Engkau dapat kembali menyatakan dirimu melalui iman yang Kau nyatakan kepada setiap kami, Tuhan. Kami berdoa agar setiap kami dapat memiliki satu kejelasan, dapat kembali dibukakan mata hatinya, sehingga kami dapat melihat Tuhan bukan semata-mata sebagai satu konsep, bukan semata-mata juga sebagai satu perasaan emosi semata, tapi melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, yang hidup di dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhan yang memimpin setiap jalan kehidupan kami sampai pada akhirnya. Nyatakan kebenaran ini kepada kami Tuhan, dalam nama Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen itu seringkali disimpulkan sebagai kehidupan di dalam relasi dengan Tuhan. Dan ini berarti saudara, setiap kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun juga akan dibawa untuk mengenal Tuhan. Dan saudara, tahukah kalau konsep kita mengenal Tuhan itu sebetulnya adalah konsep yang unik di dalam iman kekristenan. Kenapa saudara? Karena jika kita mau membandingkan ajaran kekristenan dengan ajaran agama-agama lainnya, kita akan menemukan di agama-agama lain itu Tuhan itu seringkali dinyatakan sebagai Tuhan yang tinggi, hanya Tuhan yang transenden, Tuhan yang jauh dari manusia, yang tidak dapat kita mengerti sepenuhnya. Tetapi di dalam konsep iman kekristenan, Tuhan tidak hanya dinyatakan sebagai Tuhan yang tinggi, Tuhan yang transenden, tetapi juga Tuhan yang imanen, Tuhan yang dekat dengan manusia. Dan hal ini nyatanya ditunjukkan di dalam Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kedekatan Tuhan dengan manusia ini bisa dikatakan atau kita bisa lihat dari berbagai macam pernyataan akan Tuhan. Misalnya saudara, di Alkitab seringkali Tuhan itu disebut sebagai seorang Bapa. Tuhan juga bisa dinyatakan sebagai seperti seorang sahabat. Atau Tuhan itu dinyatakan sebagai seorang gembala yang memimpin domba-dombanya secara dekat dan personal. Itu dia kenapa saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya itu akan selalu kita mengenal Tuhan secara dekat. Dan semakin kita hidup di dalam Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Dan kita akan semakin melihatnya dengan lebih nyata lagi. Dan ini adalah yang dinyatakan juga di dalam Katekismus Kecil Westminster pasal pertama, pertanyaan pertama, yang dikatakan di saat kita melihat Tuhan lebih dalam lagi, disitulah kehidupan kita akan semakin memuliakan Tuhan. Dan di situ jugalah saat kita memuliakan Tuhan, kita akan mengalami puas yang sempurna saat kita memuliakan dalam pengenalan Tuhan yang benar. Oleh karena itu saudara, hidup mengenal Tuhan itu adalah anugerah yang besar.
Dan bisa saya katakan tidak ada anugerah atau berkat yang lebih besar lagi yang bisa kita terima dalam kehidupan ini selain kita dapat mengenal dan bersekutu dengan Tuhan setiap saat. Dan saya percaya kita semuanya di gereja ini, anggota Gospel Providence Church, kita semuanya pasti mau mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Dan kita tahu juga perjalanan mengenal Tuhan itu bukanlah satu perjalanan yang mudah, saudara. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kita masih memiliki keberdosaan di dalam hati kita yang seringkali menarik kita jauh daripada Tuhan. Dan kita memerlukan satu hal, memerlukan satu jalan untuk kita bagaimana mengenal Tuhan dengan benar. Oleh karena itu hari ini saudara, di dalam kelanjutan seri khotbah kitab Lukas, dari Lukas 18 ayat 31 sampai 43, kita akan melihat satu tema besar tentang bagaimana kita mengenal atau melihat Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita saat ini. Dan kita akan simak dalam 3 poin yang saya rangkum di dalam 3 poin ini saudara. Kita hanya dapat melihat Tuhan pertama karena hati kita telah dibukakan melalui iman yang sejati di dalam rencana penebusan Kristus. Saudara bisa lihat 3 poin ini sebenarnya adalah satu statement. Ini bisa menjadi kalau saudara baca satu jurnal, satu paper, ini adalah seperti thesis statement saya, topik utama pikiran dari tulisan saya atau dalam khotbah saya hari ini dalam satu kalimat yang saya jabarkan jadi 3 poin ini. Kita hanya dapat melihat Tuhan karena hati kita telah dibukakan melalui iman yang sejati di dalam rencana penebusan Kristus. Kita akan menyimak 3 poin ini secara dekat dari perikop yang tadi sudah dibacakan oleh saudara Devo bersama-sama. Dan kita akan masuk ke poin yang pertama. Kita dapat mengenal Tuhan karena hati kita telah dibukakan. Saudara, perikop kitab Lukas yang hari ini kita baca itu sebenarnya terdiri dari 2 peristiwa di sini. Di ayat 31 sampai 34, di situ ada satu percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu di ayat 35 sampai 43 ada satu mujizat Yesus menyembuhkan orang buta. Nah saudara, kedua peristiwa ini mungkin tidak terjadi langsung secara berurutan, mungkin saudara. Namun saya percaya di sini Lukas sengaja menaruh 2 peristiwa ini secara bersamaan. Karena sebenarnya 2 hal ini memiliki satu kesatuan pesan dan saling berhubungan tentang bagaimana kita melihat Tuhan. Dan untuk poin yang pertama ini saya ingin fokuskan di kisah pertama, di ayat 31 sampai ke 34. Kita lihat di ayat ke-31 di situ. Yesus di situ dikatakan memanggil ke-12 muridnya yang Lukas telah katakan sebelumnya di pasal 6 bahwa ini ke-12 murid yang nantinya akan menjadi 12 rasul setelah Yesus naik ke surga. Dan mereka ini bisa dikatakan juga adalah murid terdekat Tuhan Yesus. Ibaratnya mereka itu seperti core timnya Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau mereka mau Tuhan Yesus panggil mereka secara khusus, itu artinya ada satu pesan penting yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka. Dan kita lihat saudara, pesan penting yang Yesus sampaikan kepada mereka ini adalah tentang kematian dan kebangkitan yang akan segera terjadi pada Yesus. Nah sebetulnya saudara, ini juga bukan pertama kali Yesus memberitahukan tentang kematian dan kebangkitannya kepada ke-12 murid ini. Karena kalau saudara baca judul perikop dari Alkitab kita, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kita, dikatakan ini adalah pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan Yesus. Apalagi saudara, bagi ke-12 murid yang sudah selama ini mengikuti Yesus, dan selama ini mereka juga udah kurang lebih ikutin Yesus 3 tahun lamanya saudara. Mereka tuh pasti sudah melihat banyak tanda-tanda yang merujuk pada kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka sudah melihat banyak mujizat yang Yesus kerjakan. Mereka sudah mendengar banyak pengajaran, banyak perumpamaan, banyak percakapan pribadi Yesus yang menjadi tanda-tanda kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Enggak cuma itu saudara, kalau kita tarik mundur lebih ke belakang lagi, ke perjanjian lama, kita bisa bilang bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu juga sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Itu dia kenapa saudara di ayat 31 Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi akan digenapi. Hal ini merujuk pada kematian dan kebangkitan Yesus yang sudah dinubuatkan di perjanjian lama di dalam segala tulisan-tulisannya, yang ini juga sudah dipelajari oleh para murid Yesus. Jadi harusnya saudara, mereka sudah tahu, mereka sudah familiar dan sudah mengantisipasi ini saudara.
Jadi pemberitahuan ini seharusnya bukan menjadi hal yang mengherankan harusnya bagi ke-12 murid Yesus. Tapi menariknya, Lukas katakan di ayat ke-34 bahwa mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Lah, kok bisa saudara 12 murid ini nggak ngerti? Kan mereka murid terdekatnya Yesus. Mereka harusnya orang yang paling paham dong akan pernyataan Yesus ini. Nah, Lukas di sini mau memberitahukan kepada kita kenapa tidak mengerti. Menariknya saudara, di ayat 34 dikatakan, Lukas bilang kalau mereka tuh tidak mengerti bukan karena perkataan Yesus itu nggak jelas. Yesus berkata dengan kalimat yang sederhana sebenarnya di sini. Saya pun yakin saudara pun membaca ini juga saudara udah tahu pasti, gampang mengerti. Ini kalimat yang mudah dimengerti saudara. Lantas kenapa mereka nggak ngerti? Lukas katakan di ayat ke-34, karena arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Dengan kata lain saudara, ke-12 murid Yesus saat itu tidak bisa mengerti tentang perkataan Yesus karena Tuhan masih belum menyatakan artinya kepada mereka. Atau saya bisa katakan, Yesus pada saat itu memang masih sengaja menyembunyikan pengertian akan kematian dan kebangkitannya, dan ini menjadi suatu misteri yang memang tidak akan dimengerti oleh ke-12 murid ini sampai Tuhan sendiri yang harus memberikan pengertian itu, membukakan pengertian mereka untuk mereka mengerti pemberitahuan tentang Yesus ini. Saudara, kita tahu bersama-sama bahwa pengertian ini akan Tuhan berikan kepada mereka pada saat nanti Yesus sudah menggenapkan seluruh rencana Allah. Dia betul-betul sudah mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga. Dan setelah itu para murid barulah mengerti betul tentang rencana penebusan yang Yesus kerjakan kepada mereka. Dan bagi kita saat ini saudara yang membaca peristiwa ini, mendengar ini, kita pun juga udah tahu bahwa segala yang terjadi di sini tuh sudah digenapkan 2000 tahun yang lalu, udah selesai saudara. Dan saya percaya kita semua sudah mengerti tentang karya penebusan Kristus sepenuhnya di sini. Karena kalau tidak saudara, tidak mungkin kita mau mengaku diri kita sebagai orang Kristen, kita mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di atas dasar kita mengerti bahwa kita telah diselamatkan di dalam kematian Yesus dan kita telah menerima kehidupan baru di dalam kebangkitan Kristus saudara. Namun saya ingin katakan saudara, seperti yang terjadi oleh para murid di dalam peristiwa ini. Kalau hari ini kita bisa mengerti tentang apa yang saya katakan tadi, bahwa kita telah diselamatkan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, saudara mengimani itu di dalam kehidupan saudara, saya ingin katakan ini semua juga terjadi dalam hidup kita karena Tuhan yang terlebih dahulu membukakan hati kita untuk kita mengerti tentang karya penebusan Kristus ini. Dan tanpa Tuhan membukakan hati kita saudara, gak mungkin ada seorang pun dapat mengerti, apalagi kita bisa mengenal Tuhan yang benar. Karena kenapa saudara? Karena kondisi kita sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita melihat Tuhan, itu ibaratnya seperti orang yang buta. Itu dia kenapa saudara setelah ini kita akan menyaksikan kisah mujizat Yesus tentang menyembuhkan orang yang buta, yang akan saya bahas lebih dalam lagi di poin yang kedua. Karena kenapa saudara? Dua kisah ini berkaitan. Kondisi murid Yesus yang tidak mengerti pada saat itu diibaratkan seperti kondisi orang buta yang gak bisa melihat apapun kecuali kalau matanya itu kembali dipulihkan, dibukakan, dan yang bisa melakukan itu hanya Tuhan semata. Jadi saudara, saya ingin katakan, hari ini saudara, kalau kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara dengar firman Tuhan, saudara bisa ikut Bible study, ngerti firman Tuhan, saudara bisa pelajari doktrin-doktrin reform yang sebenarnya juga tidak mudah untuk kita pelajari. Dan saudara bisa menikmati saudara waktu dengan Tuhan. Tadi pagi doa bareng bersama-sama saya lihat di situ. Saudara bisa pelayanan bareng, saat teduh bersama-sama. Saudara, saya katakan kita bisa menikmati ini semua, ini bukan usaha kita loh saudara. Ini anugerah Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan itu terjadi,
itu karena kuasa dan kedaulatan Tuhan semata, bukan karena kepintaran kita, bukan karena identitas kita di dalam dunia ini, bukan karena prestasi yang kita raih di dalam dunia ini, saudara. Oleh karena itu kita nggak bisa bilang, saudara, ke orang-orang di luar sana, kalau kita sekarang udah kenal Tuhan itu, hidup kita tuh bisa lebih baik dari orang-orang lain. Kita kenal Tuhan tuh karena kita lebih pintar dari mereka. Kita kenal Tuhan tuh karena kita lebih dalam tanda kutip diberkati daripada mereka, saudara. Justru sebaliknya saya ingin katakan, saudara, karena pengenalan Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memberikan anugerah itu, pengenalan itu kepada kita, saudara. Maka seharusnya, saudara, ini akan semakin memotivasi kita, semakin membuat kita giat, semakin membuat kita lebih sabar lagi untuk memberitakan Injil, saudara, kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang hatinya masih keras kepada Kristus. Karena kenapa, saudara? Karena pengenalan Tuhan itu bukan masalah intelektual. Pengenalan akan Tuhan itu bukan semata-mata masalah tindakan hidup atau masalah moral, saudara. Pengenalan akan Tuhan itu adalah tentang waktu tuh, saudara. Saudara hari ini bisa kenal Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu nyatakan kebenaran ini kepada saudara. Tuhan sudah lebih dulu nyatakan karya penebusan ini kepada saudara. Tapi belum kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana. Dan kalau Tuhan yang memang sudah menentukan, dia sudah memilih, menetapkan seseorang untuk nantinya dia mengenal Tuhan, menerima karya penebusan Tuhan, pada waktunya yang Tuhan nanti akan tetapkan, sekeras apapun hati orang itu, Tuhan pasti akan membuka mata hatinya. Tuhan pasti akan membuat dia percaya dan menerima Kristus. Karena itu kuasa Tuhan, itu kedaulatan Tuhan, itu melampaui kekuatan kita, saudara. Dan pengertian ini, saudara, juga sebetulnya dapat membawa kita saat ini untuk juga bisa menerima, bersabar, membantu rekan-rekan kita yang saat ini sedang kesulitan. Apakah itu membantu mereka yang sedang bergumul dalam situasi kehidupan mereka, membantu mereka yang memiliki masalah relasi, membantu mereka yang saat ini mungkin sedang meragukan Tuhan. Karena kenapa? Karena jika pengenalan akan Tuhan itu adalah suatu anugerah, saudara, maka saya percaya tidak ada pergumulan, tidak ada keraguan, atau situasi kehidupan sesulit apapun yang dapat merenggut anugerah Tuhan, anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kita, Tuhan, bagi kita semuanya. Sekali kita mengenal Tuhan, kita akan mengenal Tuhan terus menerus. Dan ini akan menjadi motivasi kita, saudara. Ini juga bisa menjadi satu dorongan bagi kita untuk di dalam gereja ini melayani satu sama lain. Kita bisa menguatkan mereka yang lemah. Karena kenapa? Karena mereka sudah mengenal Tuhan. Sehingga kita bisa mengarahkan mereka kembali kepada Tuhan. Kita pun juga yang lemah, saudara-saudara sekalian. Kita pun juga bisa minta tolong kepada rekan-rekan kita di dalam gereja ini. Tolong dong doain saya. Saya ini lagi lemah iman. Saya entah kenapa lagi susah untuk melihat Tuhan dalam kehidupan saya. Doain saya kembali agar saya dapat kembali mengenal dan melihat Tuhan. Dan saudara, itu bukanlah doa yang buruk, itu adalah doa yang indah, saudara. Kenapa? Karena kita percaya kita sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhan telah bukakan itu buat kita semuanya. Pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah kalau kita sudah bisa melihat Tuhan sekarang, bagaimana aktualisasinya? Bagaimana caranya kita melihat Tuhan sekarang? Gimana kita tahu sih kalau sekarang Tuhan sudah betul-betul membukakan hati kita? Kita masuk ke poin yang kedua. Kita hanya dapat melihat Tuhan melalui iman yang sejati. Nah, di poin ini, saudara, kita akan melihat lebih dalam ke kisah yang kedua, ayat 35-43. Nah, sebagai catatan saudara, kisah mujizat yang ada di bagian ini adalah kisah mujizat Yesus terakhir yang dicatat di dalam Injil Lukas. Dan tadi, saudara, kalau kita sudah baca bersama-sama kisah ini, kita sebetulnya tidak terlihat ada yang berbeda dari kisah-kisah mujizat yang sebelumnya sudah dicatatkan Lukas di dalam Injilnya ini. Alur peristiwanya pun mirip yang terjadi di sini, di mana ada orang sakit keras, dia nggak bisa berbuat apa-apa selain mengharapkan pertolongan dari Yesus. Lalu orang ini mencoba untuk mendekat pada Yesus. Yesus melihat orang ini dan Yesus sembuhkan orang yang sakit dalam kisah ini, saudara. Ini adalah satu pola yang mirip dengan kisah-kisah mujizat yang sudah kita lihat sebelumnya.
Dan di dalam kisah-kisah mujizat sebelumnya, Yesus pun juga seringkali mengaitkan kesembuhan mereka itu dengan iman. Seperti yang Yesus juga katakan dalam kisah ini, di mana mereka sembuh, mereka bisa melihat lagi, mereka bisa bebas lagi, itu karena iman mereka yang menyelamatkan. Yesus juga katakan ini di kisah-kisah penyembuhan sebelumnya, saudara. Lantas, apa yang Lukas ingin sampaikan secara spesifik dengan menaruh kisah mujizat ini sekali lagi di dalam perikop ini, saudara? Nah, saudara, sebelumnya saya sudah bahas memang kisah mujizat orang buta ini sangat erat kaitannya dengan kondisi murid-murid Yesus yang tidak bisa mengerti tentang karya penebusan Kristus pada saat itu. Ketidakmengertian mereka itu bisa diibaratkan seperti kebutaan di dalam hati mereka, saudara. Nah, tapi tidak hanya ini aja, saudara, karena ini ada satu kesinambungan tema yang sebenarnya Lukas sampaikan di pasal 18 sampai pasal 19 nanti. Dan kesinambungan tema ini kita bisa lihat dari perikop yang kita udah bahas minggu lalu. Nah, saudara, kalau kita mundur ke apa yang kita sudah pelajari minggu lalu di Lukas pasal 18 sebelumnya, kita melihat kisah tentang orang kaya yang dikatakan sukar masuk kerajaan Allah. Di situ saudara recap sedikit, minggu lalu kita pelajarin apa? Ada orang kaya datang kepada Yesus, dia bilang, Yesus, guru apalagi yang harus aku perbuat supaya aku beroleh kehidupan yang kekal? Aku sudah melakukan ini semuanya, aku sudah menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina dan yang lain-lain. Dan Yesus katakan apa? Jualah segala harta milikmu. Dan apa yang terjadi? Orang itu bilang, dia pulang dengan keadaan yang sedih. Nah, saudara, saya ingin katakan di sini ada tema yang serupa dengan apa yang Yesus sampaikan di dalam mujizat orang buta ini. Coba kita lihat, saudara, di dalam pribadi orang kaya yang minggu lalu sudah kita pelajari. Orang kaya ini bisa dikatakan orang yang sehat secara jasmani. Dia bisa ngelihat Tuhan secara kasat mata. Dia bisa ngerti segala ucapan-ucapan Tuhan. Dia melihat apa yang Tuhan lakukan, saudara. Dia bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani secara jelas. Tetapi mata hati orang kaya ini adalah mata hati yang buta. Yang buta oleh kekayaan yang ia miliki, saudara. Itu dia kenapa saat Yesus meminta orang ini untuk menjual seluruh hartanya, hati orang ini dikatakan apa? Jadi sangat sedih, saudara. Karena meskipun orang kaya ini tahu semua perintah Tuhan, orang kaya ini dapat melakukan perintah-perintah Tuhan itu dengan baik, saudara. Masalahnya satu, orang kaya ini tidak bisa melihat Tuhan sebenar-benarnya. Hatinya masih ditutupi oleh dosa dan terutama oleh kekayaannya. Namun sebaliknya, saudara, dalam kondisi orang buta di mujizat ini, kita melihat yang sebaliknya. Orang buta ini gak bisa melihat Yesus di dalam mata jasmaninya. Mungkin, saudara, orang buta ini sudah buta sejak lahir. Karena di bahasa aslinya orang buta ini bisa dibilang sebagai orang buta secara pasti. A certain blind man. Yang menunjukkan bahwa ia tuh sudah buta dalam waktu yang sangat lama sekali. Mungkin sudah buta dari sejak dia lahir, saudara. Dan mungkin, saudara, dia tuh cuma tahu Yesus dari mendengar cerita orang-orang di sekitarnya. Dia gak pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Dia gak pernah tahu pribadi Yesus itu mukanya kayak apa. Dia gak tahu. Tetapi, saudara, orang buta ini hatinya tidak buta. Dia justru bisa melihat Yesus dengan benar. Dan dari mana saya tahu ini, saudara? Karena di ayat 38 dia memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Nah, saudara, sebutan ini adalah sebutan yang unik. Lukas catatkan di sini. Kenapa, saudara? Karena dialah satu-satunya orang di dalam kitab Lukas yang menyebut Yesus sebagai anak Daud. Dan sebutan anak Daud ini sebenarnya bukan semacam jabatan atau istilah semata, tetapi sebutan ini berkaitan, saudara, dengan janji Mesias yang datang dari keturunan Raja Daud. Dan dengan orang buta ini menyebut Yesus sebagai anak Daud, artinya orang buta ini betul-betul percaya, dia melihat, saudara, janji penebusan Mesias dari keturunan Daud seperti yang diberitakan oleh para nabi di Perjanjian Lama di dalam pribadinya Yesus. Dia tahu, saudara, Yesus adalah pribadi yang tidak hanya sanggup untuk menyembuhkan mata jasmaninya yang buta, tapi Yesus juga Allah yang sanggup menyelamatkan dia dari kebutaan dosanya, saudara. Dan apa yang membuat orang buta ini akhirnya dapat melihat Yesus sesungguhnya? Di ayat ke-42 dikatakan,
melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang buta ini saudara, meskipun tidak bisa melihat Yesus secara kasat mata, tapi orang buta ini melihat Yesus melalui imannya dengan sangat jelas, melebihi orang kaya dan melebihi murid-murid Yesus pada saat itu. Dan saat ini saudara, kalau kita melihat kehidupan kita sekarang, sebenarnya kondisi orang buta ini gak ada bedanya sama kondisi kehidupan kita sekarang. Kita kan juga gak bisa melihat Yesus secara kasat mata seperti orang buta ini saudara. Kita juga tahu tentang Yesus itu karena kita mendengar kisah Yesus yang ada di dalam firman Tuhan. Namun saudara, meski kita tidak melihat Yesus dengan mata jasmani kita, Tuhan telah memberikan kita satu instrumen, yaitu iman di dalam hati kita, seperti apa yang dimiliki orang buta ini, yang dapat saya katakan sebagai mata rohani saudara, untuk melihat Tuhan sesungguh-sungguhnya. Nah, di sini saya ingin memberikan satu pertanyaan kepada kita, dan mungkin saudara bertanya, kalau begitu apa sih iman itu sesungguhnya? Kenapa iman ini penting saudara? Nah saudara, sebelum saya menjelaskan apa iman itu sesungguhnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dua pandangan yang keliru yang kita seringkali pikirkan tentang apa itu iman. Ya, agak mikir dikit ya sini saudara, nggak apa-apa ya. Dua pandangan yang keliru tentang iman. Pandangan keliru pertama tentang iman itu berkata bahwa iman itu adalah percaya buta kepada Tuhan. Pandangan ini seringkali saudara didasarkan bahwa anggapan bahwa iman itu seringkali hanya dipakai untuk mempercayai hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan logikanya manusia. Seperti yang tadi saya jelaskan di dalam penjelasan liturgi panggilan ibadah tadi. Kita pakai iman untuk menjelaskan hal-hal yang gak bisa kita lihat dengan kasat mata saudara. Itu dia kenapa saudara, manusia seringkali berpikir karena Tuhan itu terlalu tinggi, terlalu besar, gak bisa kita jelaskan dengan logika kita. Maka akhirnya kita kalau mau mengerti tentang Tuhan, jangan pakai logika saudara, pakai iman gitu. Akhirnya saudara, pandangan ini memunculkan seringkali kontras di dalam kita antara iman dan logika. Seolah-olah iman dan logika itu adalah dua hal yang bertentangan. Padahal Alkitab tidak menjelaskan demikian saudara. Iman dan logika itu adalah dua aspek yang harusnya berjalan selaras, terutama bagi kita untuk melihat Tuhan. Memang betul saudara, kita tuh gak bisa ngerti tentang Tuhan secara tuntas dengan logika kita. Tetapi bukan berarti Tuhan itu tidak bisa dimengerti sama sekali dengan logika kita. Justru iman yang benar akan memperkuat logika kita akan Tuhan. Dan logika kita akan memperdalam pengenalan kita kepada Tuhan melalui iman kita. Jadi iman itu bukan percaya tanpa logika saudara, enggak begitu. Dan pandangan keliru yang kedua tentang iman seringkali berkata bahwa iman itu hanya mempercayai konsep tentang Tuhan. Di mana Tuhan itu kita hanya terima sebagai satu ide, sebagai satu dogma, sebagai satu doktrin atau konsep semata. Tetapi saya ingin katakan saudara bahwa iman tidak hanya memperlihatkan kita untuk kita mengerti tentang Tuhan, tetapi iman membawa kita untuk melihat Tuhan sebagai pribadi yang meskipun tidak kelihatan secara kasat mata, tapi kita melihat bahwa Tuhan itu betul-betul ada. Dia betul-betul pribadi yang hidup di tengah-tengah kita, dan dia adalah pribadi yang betul-betul berdaulat dan memimpin kehidupan kita. Sehingga di dalam iman saudara, kita tuh gak berelasi dengan Tuhan secara konseptual aja, tapi kita berelasi dengan Tuhan secara aktual. Nah, jadi sebenarnya saudara, apa iman itu sesungguhnya saudara? Bagaimana iman itu bekerja dalam kehidupan kita? Saya ingin menjelaskannya dengan suatu analogi saudara. Saudara dulu sejak kecil, ya, saya itu mengagumi patung Liberty yang ada di Amerika. Kenapa saya suka? Karena saya dulu kalau nonton film-film Amerika, film-film Hollywood, itu kan sering banget saudara ya, kita lihat ada adegan di kota New York, ada patung Liberty di situ. Dan saya lihat, wah keren ya patungnya ya gitu. Nah sejak saat itu saudara, saya suka lihat gambar-gambar patung Liberty. Saya beli posternya di rumah, ada yang kasih saya patung miniaturnya buat dipajang di rumah saudara. Dan di situ saya melihat patung Liberty dari situ saja saudara. Sampai satu waktu, beberapa waktu yang lalu saya ada kesempatan diajak ke kota New York jalan-jalan saudara. Dan di sana akhirnya saya bisa lihat patung Liberty yang asli itu secara langsung. Dan saudara, saat saya lihat patung Liberty itu secara langsung, saya langsung kagumnya luar biasa saudara. Seperti seolah saya itu baru lihat patung Liberty itu untuk pertama kalinya.
Padahal sebelum saya ada ke New York saat itu, sebelum saya lihat itu secara langsung, saya udah lihat kok patung Liberty itu dari film-film, dari gambar-gambar, dari miniatur yang ada di rumah saya, saudara. Tetapi saudara, bedanya waktu saya lihat patung Liberty itu secara langsung, saya kagum dan ada satu kepuasan di dalam hati saya. Ada contentment yang saya tidak dapatkan waktu saya lihat patung Liberty itu dari replikanya, dari gambar-gambar, atau dari film-film, saudara. Dan inilah saudara yang terjadi saat kita lihat Tuhan melalui iman. Waktu kita lihat Tuhan melalui iman itu, kita gak cuma lihat Tuhan itu sebagai satu konsep yang masuk akal aja. Kita juga gak cuma lihat Tuhan itu sebagai sosok abstrak yang kita gak bisa mengerti. Kita gak cuma lihat Tuhan itu berdasarkan perasaan kita aja, berdasarkan logika kita aja, saudara. Tetapi kita melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang hidup. Dan apa yang membuat kita melihat Tuhan sebagai pribadi yang hidup? Apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara? Kalau kita lihat apa yang terjadi kepada orang buta ini setelah dia disembuhkan oleh Yesus, di ayat 43 dikatakan orang ini akhirnya mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah karena hati orang ini dipuaskan saat ia melihat Yesus dengan imannya, saudara. Saudara, dengan melihat pribadi Yesus yang benar di dalam iman, ini penting, saudara. Kenapa? Karena hanya dengan kita melihat Yesus di dalam iman semata, itulah yang akan membuat hati kita itu kembali kagum. Yang membuat hati kita itu puas. Ada satu hal yang dalam bahasa Inggris saya katakan sebagai contentment di dalam hati kita. Dan itu hanya kita bisa dapatkan bukan saat cuma kita dengar tentang Tuhan. Bukan saat kita cuma ngerti kebenaran firman Tuhan. Bukan itu aja, saudara. Tapi saat kita betul-betul melihat Tuhan di dalam iman. Yang ia nyatakan di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan pertanyaannya, saudara, gimana caranya sekarang kita bisa mendapatkan iman yang sejati ini? Dan kalau kita sudah mendapatkan iman yang sejati ini, gimana caranya kita dapat terus hidup di dalam iman yang sejati ini? Terus dapat melihat Tuhan yang hidup dan terus dapat memiliki satu contentment, kekaguman itu saat kita melihat Tuhan setiap saat di dalam iman kita. Dan kita akan melihat ini di dalam poin yang ketiga. Iman yang benar, iman yang sejati adalah iman yang didasarkan di dalam rencana penebusan Kristus. Kita melihat di poin yang ketiga. Saudara, saya ingin kembali mengajak kita untuk lihat di ayat 31 dan 34 kembali. Mundur sedikit lagi, saudara. Untuk melihat tentang poin ini, saudara. Saya ingin fokuskan ke pernyataan Yesus di ayat ke-31 sekali lagi. Di ayat ini, Yesus bilang ke murid-muridnya seperti ini. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Ada satu informasi yang penting, saudara, yang Yesus ingin ingatkan lagi kepada kita di sini, saudara, kepada para muridnya, dan Lukas di sini ingin ingatkan lagi kepada para pembacanya bahwa percakapan ini terjadi di dalam perjalanan mereka pergi ke Yerusalem. Dan kemungkinan, saudara, saat Yesus mengatakan hal ini kepada para muridnya, mereka itu sudah nggak jauh lagi dari Yerusalem. Kenapa saya tahu ini? Karena di ayat 35 dikatakan saat Yesus menyembuhkan orang buta ini, Yesus itu sedang berada atau hampir tiba di kota Yeriko. Di mana, saudara, kota Yeriko ini jaraknya sudah sangat dekat dengan Yerusalem. Ibaratnya, saudara, kalau Yerusalem itu Jakarta, Yeriko itu seperti di kota Bogornya, saudara. Jadi udah deket banget gitu. Ya, dan seperti yang kita udah pernah bahas sebelumnya, bahwa bagian yang kita sudah bahas di sini dari Lukas pasal 9 ayat 19 memang memfokuskan tentang narasi perjalanan Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Dan ini adalah perjalanan yang penting, saudara. Kenapa? Karena begitu Yesus tiba di Yerusalem, apa yang akan terjadi pada dirinya? Dia akan ditangkap dan dia akan mati disalibkan di sana. Jadi, saudara, semakin dekat Yesus menuju kota Yerusalem, itu artinya juga semakin dekat juga Yesus akan menerima kematian terhina di atas kayu salib. Dan itu juga berarti semakin dekat juga Yesus akan menggenapkan seluruh rencana penebusan Tuhan atas dunia ini. Seperti yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama. Itu dia kenapa, saudara, Yesus tuh kembali memanggil ke-12 muridnya untuk
memberitahukan lagi bahwa rencana penebusan yang Tuhan sudah janjikan itu sebentar lagi itu akan tergenapi. Dan kenapa saudara, kalau saya mau kasih tahu, murid-murid itu gak ngerti tentang apa yang Yesus katakan di sini. Spesifiknya saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu gak ngerti karena kenapa? Karena Yesus di sini berkata rencana penebusan itu akan tergenapi di dalam penderitaan bahkan sampai kematian yang Yesus alami. Mereka gak ngerti kok bagaimana mungkin rencana yang besar, rencana keselamatan itu harus dilewati melalui penderitaan bahkan sampai kematian. Bukannya kalau Yesus nantinya menderita, dia sampai mati, itu artinya akan gagal rencananya. Nah saudara, tapi di sini Yesus mau berkata sebaliknya. Yesus mau berkata seperti ini. Justru di dalam penderitaan sampai kematian, inilah bagian dari rencana Allah yang Tuhan mau berikan kepada Kristus. Dan kita bisa melihat ini di dalam kata kerja yang Yesus pakai di ayat ke-32. Saudara lihat di ayat 32 di situ. Yesus mengatakan apa yang akan terjadi dengan dirinya semuanya dengan kata kerja pasif, saudara. Dikatakan bahwa ia akan diserahkan, diolok-olokan, dihina, diludahi. Saudara, kata kerja pasif yang Yesus pakai di sini itu menunjukkan bahwa semua hal penderitaan yang Yesus akan jalani itu seolah sudah direncanakan sebelumnya. Bahwa segala penderitaan, apakah itu penghinaan, penyiksaan fisik, ketidakadilan, kesakitan, bahkan sampai kematian yang Yesus akan alami secara hina di atas kayu salib, menariknya itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan yang pasti akan terjadi. Bahkan saudara, kalau kita mundur sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, saat rencana penebusan ini dibawa di perjanjian lama saudara, kita melihat sering kali rencana janji penebusan ini itu hampir gagal oleh umat-umat Tuhan. Apakah itu karena mereka diserang oleh musuh-musuh Tuhan? Apakah itu karena ketidaksetiaan tokoh-tokoh yang Tuhan pilih untuk membawa janjinya ke dalam dunia ini saudara? Misalnya, saya beri 2 contoh misalnya di sini. Janji penebusan itu hampir saja gagal saudara kalau pada akhirnya Abraham itu memilih Hagar daripada Sarah yang mandul pada saat itu. Meskipun Tuhan udah bilang berfirman kalau Tuhan akan meneruskan janjinya itu dari keturunan Sarah, bukan keturunan Hagar. Tapi apa jadinya kalau Abraham memilih Hagar daripada Sarah? Janji Tuhan gagal saudara. Tapi akhirnya Tuhan di dalam kedaulatannya tetap memberikan keturunan melalui Sarah yang mandul. Atau misalkan janji penebusan Tuhan tuh hampir saja gagal pada zaman Ratu Esther saudara. Di mana pada saat itu semua bangsa Yahudi itu mau dihukum gantung oleh Haman. Kalau pada saat itu terjadi saudara, semua bangsa Yahudi itu mati, tidak bersisa lagi dihukum gantung oleh Haman, maka tidak akan ada Mesias yang keluar yang datang dari bangsa Yahudi. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Janji Tuhan terancam tidak bisa tergenapi saudara. Tapi pada akhirnya Tuhan berdaulat. Dia membuat seluruh bangsa Yahudi pada saat itu selamat. Dan akhirnya Kristus datang dari bangsa Yahudi. Saudara, di dalam sejarah janji Tuhan itu punya banyak sekali musuh. Punya banyak sekali ancaman yang datangnya dari luar atau dari dalam diri umat-umat Allah. Tetapi saudara, saya mau katakan seluruh ancaman, musuh-musuh, ketidaksetiaan manusia yang ada di dalam janji penebusan Allah, itu semuanya adalah bagian dari rencana Allah. Dengan kata lain saudara, apa yang saudara lihat di Alkitab, apa yang saudara lihat sampai saat ini, itu tidak ada plan B, tidak ada plan C atau plan-plan lainnya dari Tuhan. Semua yang terjadi di dalam sejarah sampai saat ini, sampai Yesus menggenapkan janjinya, itu semuanya adalah plan A-nya Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang tiba-tiba buat rencana baru karena dia melihat, aduh ini tiba-tiba rencananya diganggu. Ada yang mau mendisrupsi rencananya. Enggak saudara. Itu semuanya di dalam kedaulatannya Tuhan adalah bagian dari rencananya Tuhan saudara. Pertanyaannya saudara bagi kita, kenapa kok Tuhan mau melibatkan musuh-musuhnya, ketidaksetiaan manusia, penderitaan sampai akhirnya kematian Tuhan sendiri di atas kayu salib di dalam rencana penebusannya? Karena saudara, dengan jalan inilah kita dapat melihat Tuhan yang benar kembali. Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ia datang untuk menggantikan kita, untuk menanggung kebutaan hati kita di dalam kematiannya di atas kayu salib. Supaya saudara kita yang buta itu dapat kembali dicelikan mata hatinya. Kita dapat kembali memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Kita dapat kembali memiliki persekutuan kita dengan Tuhan. Kita hanya dapat kagum dengan Tuhan saat ini, saudara-saudara sekalian. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mati supaya kita kembali dapat melihat kemuliaannya secara penuh, saudara. Dan rencana penebusan Tuhan adalah hal yang pasti dan tidak mungkin gagal. Sudah digenapkan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan saya ingin katakan, rencana penebusan yang Tuhan nyatakan kepada kita juga, saudara, itu juga adalah penebusan yang pasti dan tidak mungkin gagal juga. Sekali kita sudah melihat Tuhan, kita akan dapat melihatnya melalui iman selama-lamanya. Memang saya harus katakan, saudara, ada kalanya kondisi iman kita nggak akan stabil. Ada kalanya mungkin kita akan mengalami keraguan, kita mungkin akan mempertanyakan, bahkan mungkin menggugat Tuhan. Tuhan, kenapa kita nggak ngerti kehidupan kita sekarang ini? Tuhan, saya nggak ngerti kenapa kondisinya baik-baik, kondisi kehidupan kita jadi sulit, nggak baik-baik aja. Padahal Tuhan bilang, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Tapi kenapa kondisi kehidupanku sulit? Ada kalanya, saudara, kita mungkin nggak bisa lihat pimpinan Tuhan dengan jelas. Kita mungkin jadi khawatir, stres berlebihan karena ketidakjelasan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa melihat Tuhan dalam iman dengan jelas. Ada kalanya seperti itu. Atau ada kalanya, saudara, kita akan gagal untuk hidup dalam iman. Kita akan kembali jatuh ke dalam dosa, atau bahkan dosa yang amat sangat serius, sehingga konsekuensinya berdampak gak cuma kepada diri kita aja, tetapi kepada keluarga, kepada komunitas kita. Saudara, mungkin hal-hal seperti ini akan terjadi dalam kehidupan iman kita. Keraguan, ketakutan, kegagalan, saudara. Tapi saya katakan, segala halangan-halangan itu tidak akan pernah menggagalkan iman kita kepada Tuhan. Iman kita adalah anugerah dari Tuhan, dan apa yang dianugerahkan kepada kita tidak akan mungkin bisa hilang dengan kekuatan apapun. Karena kenapa? Yang menjaga itu Tuhan. Tuhan sudah memastikan itu saat Ia menebus semua dosa-dosa kita di atas kayu salib, saudara. Dan itulah kenapa, saudara, karena kita telah memiliki iman yang benar di dalam Tuhan, saat ini kita bisa berelasi dengan Tuhan. Kita dapat melihat Tuhan sebagai pengharapan yang pasti. Dan kita bisa melihat kehidupan kita bukan terletak di dalam dunia ini, tetapi di dalam pimpinan Tuhan yang berdaulat yang pasti dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami dapat mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami melalui iman. Kami memang bukanlah orang-orang yang layak untuk mendapatkan anugerah ini, Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang besar, karena kemurahan-Mu yang begitu besar kepada setiap kami, Tuhan. Kau mati buat setiap kami, menanggung dosa-dosa kami. Sehingga kami saat ini dapat memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Kami dapat memiliki kehidupan di dalam pengharapan. Kami dapat memiliki kehidupan di dalam satu kepenuhan yang tidak dapat digantikan atau diisi oleh apapun di dalam dunia ini, kecuali di dalam Tuhan semata. Dan Bapa, kami berdoa agar kami dapat terus mengingatkan diri kami akan kebenaran ini. Kami berdoa agar Roh Kudus terus mengarahkan hati kami kepada Kristus semata. Dan di situ kami dapat terus terkagum melihat Kristus. Dapat kami memiliki satu contentment, kepuasan dalam kehidupan kami ketika kami melihat Kristus di dalam segala karya penebusannya di atas kayu salib. Dan biarlah itu menjadi kedamaian bagi hati kami. Dan biarlah itu menjadi satu pengharapan yang teguh yang tidak dapat digantikan atau tidak dapat digeser oleh apapun dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.